Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan materi aljabar boolean dan GMAP. Di sini kelompok kami beranggotakan Muhammad Rizky Hidayat dengan NIM 2305090009. Selanjutnya Gonjaga Budi Prastia dengan NIM 2305090044. Yang selanjutnya Bumi Budi Ramani dengan NIM 2305090050. Selanjutnya Brian Luki Mardika dengan NIM 2305090051. Dan saya sendiri Muhammad Inwan Najib dengan NIM 2305090006. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang aljabar boolean. Aljabar boolean merupakan aturan dasar logika yang membentuk struktur matematika. Aljabar boolean dua nilai himpunan B dengan dua buah elemen 0 atau 1. Operator biner OR dan N. Operator AND yaitu NOT. Kaidah untuk operator biner dan operator uner, yaitu yang A N B itu operator biner, A OR B itu operator biner, terus yang terakhir itu AND. Dan selanjutnya fungsi aljabar boolean. Yang satu fungsi maxtrain mempunyai output 0. Yang kedua fungsi mintrain mempunyai output 1. Terus yang ketiga input 0 huruf not. Yang keempat input 1 huruf biasa. Yang kelima bentuk mintrain harus berbentuk AND atau kali. Yang keenam bentuk maxtrain harus berbentuk OR atau tambah. Yang ketujuh sum of product adalah perjumpaan dari perkalian yaitu mintrain menggunakan sigma. Yang ke-8 product of sum adalah perkalian dari maxtrain yang menggunakan pi. Ya, sekian dari saya, dilanjutkan dengan teman-teman saya. Materi selanjutnya yaitu ekspresi boolean. Ekspresi boolean dibentuk dari elemen-elemen B dan atau peubah-peubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator OR, AND, dan NOT. Contohnya yang pertama A NB NOT OR A NB NC NOT OR B NOT. Yang kedua A OR A NOT NB. Dan yang ketiga A dalam kurung A NOT OR B. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hukum-hukum aljabar boolean. Hukum identitas. 1. A OR 0 sama dengan A. AN1 sama dengan A. 2. Hukum idempoten. A OR A sama dengan A. ANA sama dengan A. 3. Hukum komplement. A OR A0 sama dengan 1. AN-A0 sama dengan 0. 4. Hukum dominansi. AN0. Nomor 4. Hukum dominansi. AN0 sama dengan 0. A OR 1 sama dengan 1. 5. Hukum involusi. A not dalam kurung not sama dengan A. 6. Hukum penyerapan. A OR AN B sama dengan A. A N A OR B sama dengan A. Hukum komutatif. A OR B sama dengan B OR A. A N B sama dengan B N A. Hukum asosiatif. A OR B OR C sama dengan A OR B OR C. A N B N C sama dengan A N B N C. Hukum distributif. A OR B N C sama dengan A OR B N A OR C. A N B OR C sama dengan A N B OR A N C. Hukum De Morgan. A OR B not sama dengan A not N B not. A N B not sama dengan A not OR B not. 11. Hukum 0 1
0 not sama dengan 1 not sama dengan 0. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Selanjutnya saya akan membacakan bentuk kanonik, yaitu minterm. Minterm adalah suku term di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Maxterm adalah suku term di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Berikut tabel dari bentuk kanonik. X, Y, Z, X0, Y0, Z0. Minternya dengan suku X, X0, Y0, Z0 dengan lambang M0. Yang maxterm dengan suku X or Y or Z dengan lambang M0. Selanjutnya X0, Y0, Z1. Minternya dengan suku X0, Y0, Z memiliki lambang M1. Maxtermnya dengan suku X or Y or Z0 dengan lambang M1 dan dapat dibaca dengan seterusnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya peta Carnot. Peta Carnot atau keymap merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Tiap kotak mempresentasikan sebuah minterm. Tiap kotak dikatakan bertetangga jika minterm dan maxterm yang mempresentasikan berbeda hanya satu buah literal. Nah, lanjut ke penyederhanaan fungsi boolean menggunakan keymap. Lanjut ke penyederhanaan fungsi boolean menggunakan keymap. Nah, yang pertama mencari maxterm dan minterm. Untuk maxterm itu C, maxterm 1 itu C karena nilai input AB tidak sama, jadi tidak usah ditulis, atau AB itu bebas. Jadi maxterm 2 A or B karena nilai input AB sama dan nilai input C berbeda atau bebas, jadi tidak usah ditulis yang C. Terus mencari maxterm, mencari minterm. Minterm 1 itu BNC karena input nilai B itu sama sesuai di kelompok outputnya. Lanjut yang minterm, kita mencari minterm 1 dulu. Minterm 1 itu ada B, NC karena input nilai B itu sama sesuai di kelompok. Nah, yang A itu bebas, jadi tidak usah ditulis A-nya. Lanjut ke minterm 2 itu ANC. Kenapa ANC? Karena A sama nilai inputnya jadi langsung aja masuk. Nah, yang C juga sama dengan yang di dalam kelompok itu. Yang B itu bebas, jadi nggak usah ditulis. Lanjut ke persamaan pos dan SOP. Kalau persamaan pos dan SOP tinggal dimasukin maxterm 1 dan maxterm 2, minterm 1 dan minterm 2. Nah, jadi yang pos menggunakan N dan yang SOP menggunakan OR. Jadi yang pos CN buka kurung A or B tutup kurung. Nah, yang SOP itu buka kurung BNC tutup kurung OR buka kurung ANC tutup kurung. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.